Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli syaddi wal wafa. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad salatan tasrahu biha sadri wa tuyassiru biha amri wa tajburu biha kasri wa tughni biha faqri wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallim la haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, segenap pengurus Masjid Al-Irsyad, utamanya kepada Abah Haji Sadri dan juga kepada Ustaz Abdul Mu'ti. Mudah-mudahan beliau-beliau dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala penyakitnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, segala urusannya dimudahkan oleh Allah, segala hajat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang saya muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pujian dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ungkapan terima kasih kita kepada Allah. Kembali bersama-sama kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersama-sama kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berzikir kepadanya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita meminta kepada Allah dengan berkat kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dengan berkat kemuliaan para habaib, para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, utamanya dengan berkat kemuliaan Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah Al-Haddad, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum roh kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum roh kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum roh kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya qadatan wa manaman daiman mustamirra. Amin ya rabbal alamin. Qala al-muallif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tazalu sa'ilan min Allah husnal khatimah. وقد بلغنا أن الشيطان لعنه الله يقول قصم ظهري الذي يسأل الله تعالى حسن الخاتمة. أقول متى يعجب هذا بعملي وأكثر من الحمد والشكر لله على نعمة الإسلام فإنها أعظم نعم وأكبرها، فإن الله تعالى لو أعطى الدنيا بحذافيرها عبدا ومعناه الإسلام لكان ذلك وبالا عليه، ولو أعطاه الإسلام ومعناه الدنيا لم يضره ذلك، لأن الأول يموت فيسير إلى النار وهذا ثاني يموت ويسير إلى الجنة إلى آخر ما قال رضي الله عنه. ولا تزال سائلا. Sesungguhnya kita jangan sampai bosan-bosan untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala husnal khatimah, yaitu wafat atau meninggal dalam keadaan Islam. Al-Habib Abdullah Al-Haddad menasihati kita agar kita jangan sampai putus bermunajat meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dimatikan dalam keadaan Islam. Minggu kemarin beliau mengatakan untuk menjaga Islam kita, sebab Islam merupakan salah satu nikmat yang sangat agung. Islam merupakan nikmat yang sangat besar yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Maka wajib bagi kita untuk menjaga jangan sampai Islam yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Caranya mengerjakan
semua apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala serta menjauhi semua apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selepas itu kita jangan sampai untuk lepas memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Sebab kita nggak tahu apakah kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah atau sebaliknya su'ul khatimah, naudzubillah. Sebab yang mematikan kita, apakah kita dalam keadaan husnul khatimah atau su'ul khatimah, itu hanya Allah Subhanahu wa taala, dan setiap manusia nggak ada mengetahui. Sebagaimana pernah terjadi dua saudara, yang satu ini tidak pernah keluar terkecuali keluarnya hanya untuk sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia berada di loteng atas atau di rumah tingkat atas. Kegiatannya hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedetik pun tidak pernah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintah-perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dikerjakannya. Seluruh yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala zahir maupun batin dijauhi olehnya. Sedangkan adiknya tidak pernah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap malam adiknya ini selalu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketentuan yang menjadikan seseorang mati husnul khatimah atau su'ul khatimah bukan karena ibadah, bukan karena maksiat. Itu seluruhnya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sang kakak ahli ibadah, tidak pernah maksiat kepada Allah, sedangkan adiknya selalu maksiat kepada Allah, tidak pernah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun hidayah Allah Subhanahu wa taala kepada adiknya pengen untuk ikut kakaknya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni mau tobat. Sedangkan kakaknya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, karena memang catatannya dia akan menjadi penghuni neraka Allah. Walaupun hidupnya banyak ibadah kepada Allah, hidupnya tidak pernah maksiat kepada Allah, kalau catatan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala min ahli nar, mau tidak mau di detik-detik kematiannya dia akan melakukan satu perbuatan yang bisa menyebabkan dirinya masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Kakaknya terbesit dalam hatinya, coba-coba aku ikut adik sekali-sekali maksiat sama Allah Subhanahu wa taala. Ikut-ikut nimbrung, ikut-ikut teler sama adik. Maka sang kakak turun dengan niatan ingin mencicipi mabuk, ingin mencicipi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan adiknya masuk rumah, mau naik tangga, ingin bertobat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bersama kakaknya. Di tengah-tengah antara turun kakaknya dan naik adiknya, takdir Allah keduanya dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sang kakak yang tadinya ahli ibadah niat turun untuk nyoba-nyoba mabuk bersama adiknya. Sedangkan adiknya yang selalu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala naik ingin beribadah, tobat kepada Allah bersama-sama ibadah dengan kakaknya. Maka kakaknya mati dalam keadaan su'ul khotimah walaupun ahli ibadah, sedangkan adiknya mati husnul khotimah walaupun hidupnya banyak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang ditakutkan oleh orang-orang soleh. Inilah yang dikhawatirkan oleh orang-orang yang takut kepada Allah. Maka kita diberikan wejangan, diberikan nasihat oleh Al-Habib Abdullah, jangan sampai kita lepas atau putus
untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mati husnul khatimah. Dikatakan telah sampai kepada kami, yakni hadis sampai kepada Habib Abdullah Haddad, Gosama dhahri alladhi yas'alullah ta'ala husnul khatimah. Setan itu mengatakan sia-sia usahaku. Kata setan, sia-sia usahaku. Bagi siapapun dari hamba Allah Subhanahu wa taala yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala mati dalam keadaan husnul khatimah. Dan alhamdulillah kita biasa membaca Ratibul Haddad. Kita sering membaca Ratibul Haddad. Di dalam Ratibul Haddad diantaranya dicantumkan oleh Al-Habib Abdullah Haddad doa yang diajarkan Nabi Muhammad, yaitu ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam. Ya Allah, matikanlah kami dalam keadaan Islam. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ini yang selalu kita baca ketika kita membaca Ratibul Haddad. Dan orang yang meminta kepada Allah mati dalam keadaan husnul khatimah, maka setan mengatakan usahaku telah sia-sia. Katanya setan ini selalu mengajak kepada keturunannya Nabi Adam sebanyak mungkin agar menjadi temannya kelak di neraka Allah Subhanahu wa taala. Semaksimal mungkin iblis dan setan ini mengajak, merayu, menipu seluruh keturunan Nabi Adam agar menjadi temannya ketika dia ada di neraka Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah katakan, qala fa bi'izzatika la ubwiyannahum ajmain illa ibadaka minhumul mukhlasin. Setan ketika diusir oleh Allah, ketika dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala karena ada masalah dengan Nabi Adam, karena ada khilaf dengan Nabi Adam, maka setan ini mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Tuhanku, fa bi'izzatika, aku bersumpah, kata si iblis, dengan keagunganmu, dengan kemuliaanmu, la ughwiyannahum ajmain, sungguh aku akan benar-benar menyesatkan seluruh anak keturunan Nabi Adam. Balas dendamnya iblis kepada anak Adam, keturunan Nabi Adam, termasuk sama kita semua. Kenapa? Karena penyebab iblis dilaknat oleh Allah, penyebab iblis dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala tidak lain tidak bukan karena Adam. Maka iblis bersumpah di hadapan Allah mengatakan, fa bi'izzatika, wahai Tuhanku, dengan keagunganmu, dengan kemuliaanmu, la ughwiyannahum ajmain, sungguh aku akan menyesatkan semua manusia atau anak cucu Nabi Adam, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu, kata iblis, yang mereka mukhlasin. Mukhlasin ini memang derajat yang tinggi. Kalau mukhlisin beda dengan mukhlasin. Kalau mukhlasin memang sudah mencapai derajat mahfud, yakni oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Para wali-wali Allah Subhanahu wa taala mereka mencapai maqam al-mukhlasin, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang mukhlasin ini setan tidak bakal mampu untuk menyesatkan, untuk menggodanya sampai apapun. Kemudian Allah mengatakan, qala fal haqqu wal haqqu aqul, aku bersumpah dan kebenaran sumpah pasti milikku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ketika iblis bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun bersumpah,
sumpah di hadapan iblis. La amla anna jahannama minka wa mimman tabi'aka minhum ajma'in. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai iblis, aku bersumpah dan kebenaran sumpah itu milikku. Sungguh kata Allah, aku la amla anna jahannam, aku akan memenuhi neraka jahanam dari golongan-golongan kamu, golongan-golongan iblis dan anak keturunan. Kemudian wa mimman tabi'aka, dan orang-orang yang mengikuti engkau, minhum ajmain, jadi seluruh anak cucu Nabi Adam yang berhasil digoda oleh iblis, yang berhasil ditipu oleh iblis sehingga keluar dari jalur Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang akan menjadi penghuni neraka jahanam bersama iblis dan anak cucunya iblis. Dan inilah memang janji atau sumpah iblis di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika iblis dilaknat oleh Allah, ketika iblis dijauhkan oleh Allah dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Iblis berusaha semaksimal mungkin bagaimana caranya dia mempunyai kerabat atau teman dari anak cucu Nabi Adam ketika kelak bersama-sama di neraka jahanam Allah Subhanahu wa taala. Aqulu ma tayujabu hada bi amali. Iblis itu sangat pandai dan sangat pintar. Ketika iblis tidak mampu untuk menyesatkan anak Adam, ketika iblis tidak berhasil untuk menjauhkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala, dia makin ibadah kepada Allah, anak Adam rajin beribadah kepada Allah, biasanya iblis memasukkan ta'ajub. Ini yang paling bahaya. Rasa bangga diri, merasa paling ahli ibadah, merasa paling ini, merasa paling ini. Inilah kalau iblis tidak mampu menggoda untuk menyesatkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala, maka iblis masuk dari jalan kagum. Nggak ada orang seperti aku, Masya Allah aku ibadah gini. Dalam hatinya timbul rasa takjub atau kagum. Kalau dia sudah ada rasa bangga diri, berarti dia sudah mengambil hak Allah Subhanahu wa taala. Sebab seseorang tidak bakal mampu beribadah, seseorang tidak bakal mampu untuk menjauhi dari segala maksiat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata, la haula fi fi'li ta'a wala quwata fi tarkil ma'asi. Tidak ada daya untuk melaksanakan ketaatan dan tidak ada kekuatan untuk menjauhi berbagai maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala illa billah, terkecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mematikan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin.